Berikut ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melakukan identifikasi hambatan peserta didik secara langsung, kecuali A. Penyebab munculnya hambatan pada peserta didik. B. Kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. C. Perkembangan peserta didik saat ini dibandingkan dengan peserta didik tipikal. D. Kondisi fisik peserta didik yang diidentifikasi. Peserta didik dengan lambat belajar seringkali memerlukan waktu yang lama untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Untuk mengantisipasi hal tersebut, langkah apa yang dapat dilakukan oleh guru? A. Menerapkan generalisasi untuk semua peserta didik di kelas. B. Memperbanyak materi yang disampaikan. C. Menjadikan tugas rumah untuk materi yang tidak dipahami. D. Memvariasikan sumber belajar. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia merupakan salah satu landasan titik-titik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. A. Empiris. B. Yuridis. C. Filosofis. D. Humanis. Kurikulum yang digunakan pada sekolah inklusi adalah kurikulum umum reguler. Dapat diadaptasi sesuai dengan kemampuan, potensi, dan karakteristik kebutuhan peserta didik. Adaptasi yang dapat dilakukan salah satunya adalah adaptasi pada tujuan. Manakah pertanyaan berikut yang mendefinisikan pada adaptasi tujuan? A. Perubahan dalam sistem penilaian untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik kebutuhan khusus. Tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Materi-materi pelajaran yang diberikan untuk peserta didik tipikal dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian kegiatan pembelajaran yang dialami dengan peserta didik berkebutuhan khusus dengan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya. Apa 3 prinsip utama UDL? Untuk merancang lingkungan belajar menggunakan kerangka kerja UDL, Anda perlu memahami area penting yang mana semua benar. Bagian besar dari implementasi UDL yang berhasil adalah menarik minat peserta didik. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan strategi UDL untuk melibatkan peserta didik? Mengoptimalkan nilai hiburan. Berikut adalah contoh yang tepat dalam menyoroti hubungan struktural dalam kalimat dan membuat hubungan antar kata menjadi jelas, kecuali bola kaki. Dalam UDL, multiple main represent mengaku pada informasi disajikan untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman. Contoh multiple of representation adalah menyajikan informasi pembelajaran melalui tampilan visual. Berikut adalah pilihan penyajian materi pembelajaran bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran, kecuali menyediakan suara untuk menjelaskan suatu gambar dan bacaan. Dalam pelajaran bahasa Inggris, peserta didik diminta untuk menyusun teks narasi sederhana. Untuk memastikan peserta didik tidak melakukan kesalahan dalam tata bahasa, guru menyediakan peserta didik dengan aplikasi pengecek tata bahasa. Hal yang dilakukan oleh guru ini merupakan aplikasi dari prinsip menggunakan berbagai alat untuk mengkonstruksi
dan menyusun respon. Guru menggunakan forum diskusi secara daring untuk menjaring respon peserta didik. Hal ini merupakan penerapan dari prinsip penggunaan berbagai jenis media untuk berkomunikasi. Pak Rio berusaha menciptakan iklim kelas yang dapat menstimulus minat belajar peserta didik. Iklim kelas yang titik-titik yang harus diciptakan Pak Rio. Minimal ancaman dan gangguan. Abdi sangat tertarik dengan seni kriya. Ukiran bertema prolar adalah favoritnya. Dia sering gagal membuat ukiran tersebut pada awalnya. Akan tetapi dengan latihan secara terus-menerus, hasil ukiran Abdi semakin halus dan rapi. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa titik-titik akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ketekunan. Kerjasama dalam suatu komunitas dapat terjalin erat manakala memiliki titik-titik pada minat dan kegiatan kesamaan. Putra memahami akan titik-titik sehingga ia mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku yang direncanakan untuk mewujudkan suatu tujuan. Regulasi diri. Manakah dari hal berikut ini yang mewakili pendekatan penilaian UDL? Yang mencerminkan pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan. Sebelum guru dapat mengizinkan peserta didik beberapa cara untuk mengakses dan mendemonstrasikan pembelajaran mereka, seorang guru harus terlebih dahulu mengetahui yang mana dari berikut tentang tujuan pembelajaran yang ingin dia ciptakan. Kemungkinan hambatan yang mencegah penyelesaiannya. Lengkapi pernyataan ini. Pembelajaran konvensional tidak memenuhi prinsip UDL karena kaku. Memberi contoh dan bukan contoh, memanfaatkan pengelompokan yang fleksibel, keterampilan pemodelan dalam berbagai cara, dan menawarkan pilihan dalam konten dan alat semuanya. Strategi ini merupakan contoh dari metode pembelajaran yang membahas prinsip UDL. Menyediakan berbagai upaya untuk peserta didik dapat terlibat dan termotivasi dalam belajar, serta memberikan rangsangan untuk menumbuhkan minat dalam belajar merupakan salah satu prinsip penerapan prinsip UDL, yakni contoh dari penerapan prinsip multiple means of reception dalam pembelajaran adalah menyediakan berbagai representasi media, metode yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik. Alternatif cara yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi peserta didik yang beragam, kecuali evaluasi disamakan untuk semua peserta didik. Dalam implementasi UDL, akomodasi dapat pula diberikan dalam proses evaluasi. Di bawah ini merupakan contoh akomodasi dalam proses evaluasi, yaitu cara menjawab soal.